Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masih tetap di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Sekarang kita masih pada sesi kuliah kilat ya, tentang beberapa hal yang penting untuk kita pelajari dan kita praktekkan dalam pelaksanaan mengajar di tugas kita sehari-hari Bapak dan Ibu ya. Kemarin sudah kita bahas hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan pembahasan tentang RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana pada sesi sebelumnya sudah kita bahas tentang komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ada 13 komponen dan kolom identitas sudah kita bedah ya, yang memuat di atasnya itu adalah nama sekolah, kemudian nama mata pelajaran, tema, subtema, pembelajaran keberapa, materi pokok, alokasi waktu ya, kemudian kelas dan semester itu ada di kolom identitas. Kemudian kemarin juga sudah kita membahas sekilas tentang kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini tidak diwajibkan untuk dimuat di dalam komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tetapi penting untuk kita kaji karena banyak kekeliruan bagaimana menyusun RPP dengan menuangkan komponen kompetensi inti ya. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa dalam menyusun RPP kemudian menuangkan kompetensi inti, maka antara guru yang satu dengan guru yang lain berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang menuliskan semua KI dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 karena memang turunannya ada di bawahnya, yaitu KD-KD yang diturunkan dari KI 1 sampai KI 4. Tapi ada juga guru yang hanya menuliskan KI 3 dan KI 4. Kenapa? Karena di bawahnya di dalam KD-KD-nya turunannya itu hanya ada KD di 3 titik pengetahuan dan 4 titik keterampilan. Begitu Bapak dan Ibu, sehingga dipastikan setiap guru berbeda. Namun bukan berarti sikap ya, sikap sosial, sikap ketuhanan itu tidak dibelajarkan dalam pembelajaran meskipun tidak ada KI 1 dan KI 2-nya Bapak dan Ibu ya. Tapi sikap tadi, kalau tadi sikap tadi di KI 1, KI 2 ini tidak dituliskan di RPP, maka sikap tadi tidak menjadi tujuan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ada KI 1 dan KI 2 kita tuliskan di RPP, maka dipastikan di bawahnya di kompetensi dasar ada KD-KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2. Dan ini berdampak IPK-nya juga harus kita tulis ya. Kalau IPK-nya kita tulis karena tujuan itu harus sesuai dengan IPK, maka tujuannya pembelajarannya pun kita tulis ya. Tujuan pembelajaran terkait dengan KI 1 dan KI 2 tadi. Dengan demikian maka akan menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan maka ini menjadi instructional effect ya, bukan menjadi nurturan. Jadi pembelajarannya menjadi direct instruction. Jadi pembelajarannya menjadi langsung ke tujuan dan tujuan itu harus dicapai. Kalau tujuan tidak tercapai, maka ciri-ciri pembelajaran tidak efektif dan itu perlu diremedial Bapak dan Ibu ya, kalau tidak efektif. Nah, dengan demikian maka ketika kita menuliskan KI ya, lengkap semua dari 1 sampai 4, maka pastikan KD-KD-nya juga akan lengkap diturunkan dari KD-KD KI 1 sampai KI 4. Dan IPK-nya juga kita pikirkan, kita tuliskan untuk KI 1 dan sampai KI 4 tadi. Nah, berikutnya tujuan pembelajarannya pun kita tuliskan yang diturunkan dari KI 1 sampai KI 4. Nah, dengan demikian maka KI 1 KI 2 menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan berarti pembelajarannya menjadi direct instruction atau pembelajaran langsung dan dampaknya juga menjadi dampak langsung ya. Menjadi instructional effect ya, bukan menjadi nurturan, bukan menjadi dampak pengiring saja. Nah, berbeda dengan kalau kita hanya menuliskan KI 3 dan KI 4 saja, maka turunan-turunannya pun hanya KI 3 dan KI 4 saja. KD-nya KD-KD yang diturunkan dari KI 3 KI 4, IPK-nya juga begitu, hanya dari KI 3 KI 4. Tujuannya pembelajarannya pun hanya KI 3 KI 4 yang merupakan peran utama sekolah, yaitu mendidik kecerdasan pikiran dan angan-angan tadi ya. Jadi KI 1, KI 2 itu apakah tetap dibelajarkan supaya anak-anak muncul di sana ya tentang sikapnya, baik sikap itu ketuhanan yang relevan dengan KI 1 maupun sikapnya itu terkait dengan sosial yang relevan dengan KI 2. Iya ya, tetap dibelajarkan di sana ya, tetapi tidak jadi tujuan. Kenapa tidak jadi tujuan? Ya, karena tidak ada IPK-nya. Kenapa tidak jadi IPK? Karena tidak ada KD-nya yang diturunkan dari KI 1, KI 2. Nah, kenapa tidak ada? Karena KI-nya pun di atas tidak ada KI 1, KI 2. Jadi bagi yang menuliskan KI-nya KI 3, KI 4 tanpa KI 1, KI 2 tetap membelajarkan sikap, tetapi tidak jadi tujuan ya. Hanya menjadi directional instruction. Jadi hanya menjadi pembelajaran tidak langsung dan tujuannya dampaknya pun hanya dampak tidak langsung atau nurturing effect. Jadi sekali lagi
Bagi yang menuliskan KI 3, KI 4 saja, berarti pembelajaran untuk sikap ini bukan pembelajaran yang langsung. Jadi pembelajaran yang non-directional instruction atau pembelajaran yang tidak langsung, yang dampaknya juga dampak nurturen atau dampak yang tidak langsung. Jadi seperti ini. Kalau tidak dituliskan di KI 1, KI 2-nya di RPP, maka tidak menjadi tujuan ya. Tapi tetap dibelajarkan ya. Kita hanya tujuan kita hanya KI 3 dan KI 4. Tetapi dalam pembelajaran maka tetap ya, selama aktivitas pembelajaran anak-anak itu difasilitasi oleh guru supaya sikap ketuhanan dan sikap sosialnya itu dikuatkan Bapak dan Ibu. Jadi sambil menyelam meminum air begitu ya. Sambil menuju KI 3, KI 4, sambil KI 1, KI 2-nya juga dibawa. Itu bagi yang RPP-nya tidak menuliskan KI 1 dan KI 2 atau hanya KI 3, KI 4 saja. Begitu Bapak dan Ibu ya, tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh. Nah sekarang kita akan membahas tentang komponen berikutnya menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang tertulis ya secara tersurat di dalam Permen dan harus ada sebagai komponen minimal di dalam RPP, yaitu apa? Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Bapak dan Ibu. Nah akan kita bahas Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar Bapak dan Ibu. Kompetensi dasar itu merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh siswa selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Karena ini bersifat minimal ya, maka semua yang diturunkan dari KD bersifat minimal ya. IPK-nya minimal, tujuannya tujuan minimal, langkah pembelajarannya juga minimal ya Bapak dan Ibu ya. Lebihnya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi pembelajaran yang baik bukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP Bapak dan Ibu, tapi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat itu. Jadi boleh tidak guru mengajarnya keluar dari RPP? Ya boleh ya. Karena pembelajaran yang bagus bukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP. RPP hanya cita-cita saja. Kadang-kadang kita buat ideal dan itu bersifat minimal karena diturunkan dari kompetensi dasar yang bersifat minimal ya. Maka guru ketika pembelajaran berlangsung boleh keluar dari RPP menyesuaikan dengan kondisi saat itu ya. Tetapi kalau banyak yang keluar dari RPP pelaksanaannya, ciri-ciri RPP kita jelek ya. RPP kita tidak antisipatif, tidak strategik. Ketika kita membuat RPP, dimungkinkan itu hanya menjiplak dari RPP orang lain. Jadi RPP yang bagus adalah RPP yang ketika dilaksanakan persis pelaksanaannya sesuai dengan RPP-nya. Ciri dari RPP ini adalah RPP yang antisipatif, RPP yang strategik, RPP yang ketika guru membuatnya benar-benar sedang membayangkan, memikirkan berbagai karakteristik anaknya. Misalkan di dalam kelas ada 30 anak. Maka si A, si B, si C dengan berbagai karakteristik anaknya itu terbayangkan oleh guru dan dituangkan ke dalam RPP sehingga dalam implementasinya dipastikan ya ketika pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik anak dan benar-benar sesuai dengan RPP yang kita buat. Jadi RPP kita sangat antisipatif, sangat strategik yang dibuat dengan cara membayangkan setiap karakteristik anak sampai membayangkan bagaimana esok hari akan belajar. Nah, itu RPP yang bagus. Dan kedua-duanya, baik RPP maupun penampilan mengajar itu salah satu bagian dari penilaian kinerja guru Bapak dan Ibu ya. Sehingga dua-duanya harus bagus. RPP harus bagus, yaitu RPP yang antisipatif, di mana pelaksanaannya persis sama dengan RPP-nya, berarti RPP-nya itu bagus. Ya, tetapi pelaksanaan pembelajarannya juga disesuaikan dengan RPP tadi karena RPP-nya memang ketika dilaksanakan persis sama ya dengan kondisi saat itu ya. Artinya kondisi saat itu ketika implementasi mengajar itu sudah terpikirkan oleh guru ketika guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, itu adalah tentang kompetensi dasar yang merupakan kemampuan minimal. Nah, dari kompetensi dasar inilah Bapak dan Ibu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 semuanya diturunkan ya. Yang pertama adalah IPK Bapak dan Ibu ya. Tadi kompetensi dasar Bapak dan Ibu hanya memuat kata kerja dan materi. Dan kompetensi dasar tidak boleh diubah karena sudah dipermenkan ya. Ya, tentang kompetensi IT dan kompetensi dasar itu pertama di Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tetapi sudah dicabut dan diganti menggunakan menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan sekarang masih berlaku Bapak dan Ibu. Meskipun muncul surat edaran atau surat keputusan Kepala Badan nomor 18 tahun 2020 tentang KI dan KD esensial selama pembelajaran dari rumah Bapak dan Ibu ya, semasa pandemi Covid ini. Tapi tetap Permendikbud nomor 37 tahun 2018 masih bisa digunakan Bapak dan Ibu. Nah, jadi dalam kompetensi dasar hanya memuat apa? Kata kerja dan materi. Nah, untuk Permendikbud nomor 37 tahun 2018 sudah ada penyesuaian bahwa kata kerja di dalam KD-nya itu sudah operasional Bapak dan Ibu ya. Kalau dulu memahami ya dalam Permendikbud nomor 24. Nah, dalam Permendikbud nomor 37 menjadi menjelaskan. Memahami itu tidak operasional, tidak terukur, tidak teramati. Nah,
menjelaskan itu sudah operasional kata kerjanya. Nah, dipastikan dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 kata kerja di dalam KD-nya itu sudah operasional sehingga bisa dijadikan indikator kunci ketika kita menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi dalam KD memuat apa? Memuat kata kerja dan materi. Nah, kata kerjanya untuk Permendikbud 37 tadi sudah operasional, sehingga bisa digunakan menjadi indikator kunci, Bapak Ibu. Nah, kemudian materinya, ini yang disebut dengan materi pokok. Untuk kita jadikan rujukan penulisan materi pokok di kolom identitas ya. Nah, materi pokok itu sebagai dasar kita membuat materi pembelajaran. Materi pembelajaran sebagai dasar kita mengembangkan bahan ajar. Jadi begitu ya, KD materi pokok, kemudian materi pembelajaran, kemudian bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan lampiran dari RPP, Bapak Ibu. Tetapi materi pembelajaran itu merupakan komponen di dalam RPP dari 13 komponen RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 selain materi pokok. Jadi ada 2 materi ya dalam batang tubuh RPP itu berdasarkan Permendikbud 22. Yang pertama materi pokok letaknya di kolom identitas ya. Disesuaikan dengan kompetensi dasar, dan materi pembelajaran ya yang ada di bagian bawah identitas ya setelah nanti tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, materi pembelajaran itu dimuat butir-butir saja, disesuaikan atau merujuk pada materi pokok yang tertulis di kolom identitas. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, karena KD ini kompetensi dasar itu merupakan kemampuan minimal ya, maka harus ada ciri-cirinya bahwa siswa menguasai kompetensi dasar ini yang merupakan kemampuan minimal dan penciri pembelajaran ini efektif. Jadi pembelajaran ini efektif cirinya adalah 1, kompetensi dasar terkuasai, yang kedua adalah tujuan pembelajaran tercapai ya. Nah, ciri dari kompetensi dasar terkuasai oleh anak ini adalah apa? Indikator tadi. Jadi indikatornya adalah penciri kompetensi dasar terkuasai oleh siswa ya. Nah, indikator ini disebut indikator pencapaian kompetensi. Nah, kenapa kok PEAN ya? Konfiksnya nih, pencapaian. Karena bermakna proses. Jadi indikator pencapaian kompetensi ketika dipikirkan oleh guru ya. Kalau KD kan tadi sudah ada dalam permen. Tapi kalau IPK itu dipikirkan oleh guru Bapak dan Ibu ya. Meskipun di dalam buku guru, buku siswa sudah ada indikatornya atau bisa diambil dari tujuan pembelajaran, tapi tetap guru yang hebat adalah guru yang memikirkan, yang cocok, relevan dengan kebutuhan siswa gitu ya. Jadi IPK ini konfiksnya PEAN. Jadi indikator pencapaian. Nah, pencapaian ini bermakna proses. Ini bermakna bahwa guru ketika memikirkan IPK ini, maka harus memikirkan tidak hanya IPK kunci saja. Ya, yang diturunkan dari KD langsung ya, menjelaskan ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus. Maka menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus ini merupakan indikator kunci atau indikator pokok. Nah, tidak hanya indikator kunci saja atau indikator pokok saja yang sebagai penanda bahwa siswa ini sudah menguasai KD dan pembelajaran sudah efektif, berarti sudah nongkrong di IPK kunci atau IPK pokok. Tapi untuk anak melangkah ke sana, anak SD itu langkahnya terlalu jauh, terlalu lebar. Maka sebaiknya guru membuat anak-anak tangga sebagai titian-titian awal. Nah, anak-anak tangga ini yang disediakan guru dan dipikirkan ini merupakan indikator prasyarat ya. Jadi yang pertama, ketika ada kompetensi dasar, maka guru yang harus dipikirkan 1 adalah indikator pokok atau indikator kunci terlebih dahulu sebagai penciri keterkuasaan KD dan pembelajaran itu efektif, itu cirinya ya. Indikator kunci muncul, indikator pokok. Jadi ada KD, pikirkan indikator kuncinya. Nah, setelah ada indikator kunci, maka guru memikirkan anak-anak tangga untuk mencapai indikator kunci tadi. Nah, ini yang disebut dengan indikator prasyarat ya. Nah, pembelajaran efektif ketika siswa itu ya baik yang kurang, yang biasa, yang sedang maupun yang upper atau yang berkemampuan tinggi itu nongkrong di indikator kunci. Tapi tidak adil ketika apa? Ketika anak yang berkemampuan tinggi sampai pada indikator pokok saja, indikator kunci. Maka anak yang berkemampuan tinggi dibiarkan untuk dia jauh memiliki kecepatan belajar yang lebih tinggi dari yang lainnya, dan ini yang disebut dengan learning at the right level ya. Biarkan dia berkembang sesuai dengan kecepatannya. Jadi sediakan oleh guru ya. Penyediaannya, intervensinya atau fasilitasinya diantaranya melalui indikator pengembangan atau indikator pengayaan. Nah, dengan demikian maka Bapak dan Ibu ada 3 indikator yang diturunkan dari IPK tadi supaya bertahap berproses sehingga anak itu mencapai indikator pokok atau kunci itu melalui anak tangga indikator prasyarat. Anak yang kemampuannya tinggi dibiarkan untuk mencapai anak tangga yang lebih tinggi dari anak tangga indikator kunci atau pokok. Nah, jadi indikator itu ada indikator prasyarat, indikator kunci, indikator pengembangan atau pengayaan. Contoh Bapak dan Ibu ya, supaya mempermudah Bapak dan Ibu. Misalkan ada kompetensi dasar ya, matematika ya, KI 3 ya, pengetahuan.
menjelaskan misalkan ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus misalkan gitu ya. Menjelaskan ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus. Nah, KD menjelaskan ini, menjelaskannya kata kerjanya sudah operasional, sudah dapat diamati, dapat diukur. Menjelaskan ini biasanya masuk pada C yang kedua, yaitu memahami ya. Atau saya contohkan saja kata kerjanya yang tidak dapat diukur atau tidak dapat diamati untuk KD-nya ya. Contoh misalkan kata kerjanya memahami ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus. Berarti kata kerjanya memahami. Nah, memahami ini belum diukur, belum dapat diukur, belum dapat diamati Bapak dan Ibu ya. Sebagai contoh, apakah A ini paham atau tidak tentang ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus? Iya, paham. Nah, maka kita belum bisa mengukur atau mengamati bahwa dia benar-benar paham ya. Dengan hanya menganggukkan kepala atau menyampaikan bahwa dia paham secara lisan ya, maka kita belum bisa mengukur atau mengamati bahwa dia benar-benar paham ya. Dia benar-benar paham dan terukur atau teramati oleh guru ketika dia mulai apa? Mulai menjelaskan ya. Jadi menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan ya, membedakan itu merupakan kata kerja operasional dari C2 memahami tadi ya. Nah, jadi kalau sudah menjelaskan, menggambarkan ya, ada evidensinya ya, berarti dia sudah bisa diukur atau diamati dan dipastikan bahwa itu merupakan kata kerja operasional. Jadi memahami ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus ya, itu adalah kompetensi dasarnya ya. Maka kita pikirkan yang pertama adalah indikator kuncinya atau indikator pokoknya Bapak dan Ibu ketika menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang kita pikirkan yang pertama adalah apa? Indikator kunci atau indikator pokok. Dengan melihat apa? Melihat kata kerja dan materi dalam kompetensi dasar. Nah, kata kerjanya tadi memahami. Silakan pilih. Kira-kira kata kerja yang cocok dan nanti bisa muncul evidensinya pada diri siswa kita ya, sesuai dengan potensinya, karakteristiknya kira-kira apa? Oh, menjelaskan. Nah, kalau begitu maka indikator kunci kata kerja operasionalnya kita pilih menjelaskan. Menjelaskan apa? Lihat materi pokok dalam kompetensi dasar. Menjelaskan tentang ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus. Karena IPK itu harus spesifik, ya, selain operasional harus spesifik, maka berapa ciri yang harus dijelaskan oleh siswa itu harus jelas, tegas, eksplisit di dalam IPK. Misalkan 3 ciri saja, ya, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, kemudian 8 titik sudut, ya. Maka dituliskanlah indikator kuncinya adalah menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus. Nah, ini yang disebut dengan indikator kunci ya. Tetapi tidak mungkin anak langsung bisa menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus tadi kalau siswa tidak mengetahui bentuk-bentuk kubus, contohnya seperti apa gitu ya. Maka di awal pembelajaran ya, bisa jadi di kegiatan pendahuluan ketika siswa melakukan apersepsi ya, guru bisa jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang IPK prasyaratnya. Itu apa? Tidak mungkin anak bisa menjelaskan ciri-ciri bangun ruang berbentuk kubus tadi 3 ciri kalau satu ya, anak tidak bisa menunjukkan mana benda-benda berbentuk kubus. Jadi yang pertama adalah apa? Menunjukkan 2 contoh benda berbentuk kubus, itu merupakan indikator prasyarat yang pertama ya. Kemudian tidak mungkin anak bisa menjelaskan bahwa kubus itu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, kemudian 8 titik sudut ya. Kalau anak tadi tidak bisa membedakan mana sisi, rusuk, titik sudut. Maka kalau begitu guru menggiring. Pada indikator prasyarat dimunculkan apa tuh? Membedakan sisi, rusuk, titik sudut. Nah, dengan demikian maka indikator kuncinya adalah menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus. Indikator prasyarat pertamanya adalah menunjukkan 2 contoh benda berbentuk kubus. Indikator prasyarat yang kedua adalah membedakan sisi, rusuk, titik sudut. Kalau sudah mampu membedakan maka tinggal dibilang kubus tadi sisinya berapa, rusuknya berapa, titik sudutnya berapa. Dengan demikian maka indikator kunci akan muncul. Apa tuh? Menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Nah, untuk anak yang pandai jangan sampai di sana ya. Dilanjutkan pada indikator berikutnya, yaitu indikator pengembangan atau pengayaan. Misalkan anak yang pandai disuruh apa? Membuat jaring-jaring kubus, misalkan begitu ya. Ya, ada harus spesifik ya. Berapa jaring-jaring harus dibuat? Misalkan kita tulis yang kita harapkan pada anak-anak tadi misalkan 3 jaring kubus. Maka suatu saat nanti mereka membedah, kemudian membuka kotak kapur ya, membuka kardus yang berbentuk kubus tadi, maka siswa bisa membayangkan kira-kira seperti apa jaring-jaring kubus. Nah, kemudian selanjutnya mereka membuatnya. Nah, indikator pengembangan atau pengayaan berikutnya adalah apa? Membuat 2 jaring-jaring kubus misalkan begitu. Nah, dengan demikian maka dari KD memahami ciri-ciri bangunan ruang berbentuk kubus, maka akan ada 4 IPK ya.
IPK yang pertama adalah menunjukkan 2 contoh benda berbentuk kubus, misalkan kotak kapur, dadu begitu ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan sisi rusuk titik sudut, yang ketiga adalah menjelaskan 3 ciri bangun ruang berbentuk kubus, dan yang keempat adalah membuat 2 jaring-jaring kubus ya. Itu yang disebut dengan indikator pencapaian kompetensi Bapak dan Ibu. Sehingga bertahap siswa step by step untuk mencapai indikator kunci sebagai penanda keterkuasaan atau terkuasainya kompetensi dasar, dan kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal ya, di mana semua yang diturunkan dari KD bersifat minimal. Nah, Bapak dan Ibu kan tahu KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau begitu KKM dapat dari mana? Apakah dari hasil klaim saja bersama rapat guru? Tidak ya. KKM itu harus berdasarkan hal yang sifatnya adalah empirik ya Bapak dan Ibu ya, berbasis data dan fakta. Nah, di sana bisa jadi guru membayangkan ya, atau dengan data-data yang terdahulu tentang anak-anak mencapai kompetensi dasar tertentu, maka guru bisa menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM itu didapatkan untuk KKM mata pelajaran itu dari rata kompetensi KKM kompetensi dasar. Sekali lagi, KKM mata pelajaran itu didapatkan dari rata KKM kompetensi dasar. Kenapa ke kompetensi dasar? Karena kompetensi dasarlah yang merupakan kemampuan minimal. Dan KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Berarti yang minimal harus didapatkan dari kompetensi dasar. Jadi sekali lagi, rata KKM mata pelajaran didapatkan dari rata KKM KD. Kemudian ada juga KKM sekolah. Nah, KKM sekolah atau satuan pendidikan itu didapatkan dari KKM mata pelajaran yang terkecil. Misalkan di sekolah, di satuan pendidikan ada KKM matematika 75, yang lainnya 80. Maka KKM satuan pendidikannya atau KKM sekolahnya adalah 75. Didapatkan dari KKM yang terkecil. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini berbicara tentang kompetensi dasar yang komprehensif. Juga kita berbicara tentang IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi ciri dari indikator pencapaian kompetensi adalah 1, harus operasional, menggunakan kata kerja yang dapat diamati, dapat diukur. Yang kedua, harus spesifik ya, dimana materinya harus spesifik ke arah berapa yang harus dijelaskan oleh siswa, berapa yang harus disebutkan oleh siswa, begitu ya. Ini dan spesifik ke arah materi apa yang sedang dipelajarinya. Juga tidak boleh ada gabungan kata seperti dan ya, misalkan menjelaskan dan membedakan, itu bagusnya dibagi menjadi 2 Bapak dan Ibu IPK-nya. Ada menjelaskan, ada membedakan gitu. Nah, kemudian kalau ada di sana kubus dan balok, berarti ciri-ciri tidak spesifik IPK-nya. Maka kita pisah ya. Kubus untuk indikator yang pertama, balok untuk indikator yang kedua. Jadi kalau misalkan ada menjelaskan 2 ciri benda berbentuk kubus. Kalau ada balok maka buat lagi. Menjelaskan 2 ciri benda berbentuk balok ya. Kalau ada lagi ternyata membedakan, maka membedakan sisi rusuk dan titik sudut begitu ya. Jadi tidak boleh ada kata kerja mendua dalam IPK, juga ada materi yang tidak spesifik. Jadi ciri IPK adalah 1, operasional, dapat diamati, dapat diukur. 2, spesifik ya, menunjukkan pada hal tertentu yang lebih detail gitu ya, dibanding sesuatu yang mendua atau bersifat umum. Begitu Bapak dan Ibu, itu adalah ciri cara kita merumuskan IPK. Dan IPK dirumuskan berdasarkan apa tadi? Kompetensi dasar Bapak dan Ibu. Memuat apa? Indikator prasyarat, indikator kunci, dan indikator pengembangan ya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kita bahas hari ini. Kita fokus pada kompetensi dasar, komponen RPP-nya, dan bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan dirasakan akan bermanfaat untuk guru yang lainnya, semoga menjadi amal jariah ketika kita men-share-nya kepada guru-guru yang lainnya. Tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.